Masih bersama saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Hujan deras sebabkan sungai meluap, ratusan rumah di 2 desa di Kabupaten Dompu terendam banjir. Merugikan negara miliaran rupiah, Kejari tetapkan 6 tersangka dalam kasus pengadaan laptop Chromebook di Lombok Timur. Seorang warga di Mataram sukses memasarkan ragam produk makanan dan minuman herbal dari daun kelor hingga ke mancanegara. Ya Allah, tambah besar. Curah hujan yang tinggi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bima selama 3 hari menyebabkan ribuan rumah di sejumlah desa terendam banjir. Banjir disebabkan meluapnya air sungai yang tidak mampu menampung air hujan kiriman dari pegunungan dan daerah lainnya. BPBD mencatat banjir merendam 7 desa di 2 kecamatan yakni Madapangga dan Sangga. Selain merendam sekitar 1.300 rumah, banjir juga merendam 5 sekolah dan merusak infrastruktur jalan dan jembatan. Hujan deras yang melanda kota Bima dan sekitarnya membuat ratusan rumah warga di 3 kecamatan terendam banjir akibat meluapnya air sungai. Bahkan sebuah rumah milik warga bernama Burhan di Kelurahan Lampe hanyut tergerus banjir yang datang tiba-tiba pada Minggu malam. Dari informasi petugas BPBD, banjir dipicu meluapnya Sungai Padolo akibat tingginya intensitas hujan dan air kiriman dari Kecamatan Wawo. Ratusan warga Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak awal Oktober lalu. Petugas Puskesmas mendata jumlah pengidap ISPA yang dirujuk hingga minggu kedua bulan November mencapai 312 orang yang didominasi anak-anak dan lansia. Peningkatan kasus ISPA dipicu perubahan cuaca, perubahan kondisi lingkungan, serta penurunan daya tahan tubuh. Untuk mencegahnya, warga diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat. Dan juga ada peraturan Presiden nomor 154 tahun 2024 tentang badan penyelenggaraan. Kuota haji embarkasi Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat cukup signifikan pada tahun 2026 mendatang. Berdasarkan laporan kantor Kementerian Agama Wilayah NTB, kuota calon haji ditetapkan sebesar 5.798 orang atau bertambah 1.299 jemaah dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan kuota berdasarkan perhitungan dan kesepakatan kuota nasional yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh dengan mempertimbangkan jumlah daftar tunggu jemaah haji di setiap provinsi. Ribuan calon penerima bantuan langsung tunai sementara BLTS dicoret dari data penerima manfaat pada Kementerian Sosial. Hal itu berdasarkan hasil verifikasi ulang data penerima oleh Kementerian dan Dinas Sosial di daerah sekitar 2 bulan lalu. Dinas Sosial Kota Mataram mendata sebanyak 2.698 orang dianulir dari daftar penerima manfaat dari hasil verifikasi terhadap 21.962 penerima yang terdata pada tahun lalu. Dianulirnya data warga karena kondisi ekonominya dinilai masuk kategori mampu karena memiliki pekerjaan tetap serta bergaji di atas upah minimum regional.
Operasi pasar murah terus digencarkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di sejumlah wilayah untuk memenuhi kebutuhan warga di tengah melonjaknya harga bahan pokok. Pasar murah salah satunya digelar di Desa Lingsar, Lombok Barat yang disambut antusias warga yang rela menunggu sejak pagi hari. Pada operasi ini minyak dijual seharga Rp15.000 per liter, beras Rp11.600 per kilogram, cabai Rp18.000 per kilogram, sementara telur dijual Rp51.000 per papan. Selain mengatasi lonjaknya harga pangan, gerakan pangan murah juga diadakan untuk mengontrol ketersediaan sembako yang menipis memasuki musim penghujan. Inilah intervensi kita sebagai pemerintah untuk mengadakan gerakan pangan murah. Seperti yang sering kita katakan bahwa GPM ini sangat membantu sekali daripada masyarakat untuk dapat membeli kebutuhan pokok setiap harinya. Yang pertama untuk stabilisasi harga pangan. Karena dari berbagai bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat itu ada tersedia di GPM, 12 komoditas bahan pokok utama yang ada. Yang kedua adalah keterjangkauan terhadap daya belinya. Warga berharap Pemda menggelar operasi pangan di seluruh daerah secara merata. Beras harganya berapa? Yang itu 5 kilo itu 110. Oh, di pasar itu sampai berapa kira-kira? Enggak, beda-beda sih harganya kalau di pasar kayak. Sebagai ibu rumah tangga ini ke pemerintah apa harapannya? Ya pengen nurun harganya dah biar kita hemat biaya. Pemda berjanji akan terus melaksanakan gerakan pangan murah hingga akhir tahun untuk mencegah inflasi dan mempermudah akses pangan bagi warga di 10 kabupaten kota. Hairul Amri dan Redi Suhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Listia Widya dan segenap kru SSD yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.